Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Kewarganegaraan 33. Kali ini mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perjalanan sejarah Konstitusi Indonesia sejak merdeka tahun 1945 hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Pindeva Noval dari Sistem Informasi dengan NRP 50262111014. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Patricia Naila dengan NRP 500421050 dari Departemen Kimia. Perkenalkan, saya Raffi Ardiza Fadila Setiadi dengan NRP 50262111170 dari Departemen Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri Andika Mutiara dengan NRP 50232111056 dari Departemen Teknik Biomedik. Perkenalkan, nama saya Hasnia Liviana dengan NRP 504211133 dari Departemen Kimia. Perkenalkan, nama saya Narika Sinta dengan NRP 50232111057 dari Departemen Teknik Biomedik. Perkenalkan, saya Trias Nuning Nuzurur Rahmah dengan NRP 504211041 dari Departemen Kimia. Perkenalkan, saya Kurniawan Andreas Dega dengan NRP 50262111056 dari Departemen Sistem Informasi. Pertama, kita akan membahas mengenai makna konstitusi sebagai dasar hukum. Konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi untuk mengatur jalannya sebuah sistem negara yang bertujuan untuk mensejahterakan warganya dan menertibkan sebuah negara. Konstitusi di Indonesia terdapat dua, yaitu konstitusi tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi tidak tertulis yang berupa pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Kehidupan politik yang sesungguhnya. Adapun ciri-ciri dari pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik dan lain-lain. Pada tanggal 28 Mei 1945, Jepang resmi melantik anggota BPUPKI sebagai janji awal kemerdekaan. Bangsa Indonesia merumuskan dan mempersiapkan seluruh syarat yang dibutuhkan sebagai negara yang merdeka. Pada pertama kali bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai berbangsa dan negara yang merdeka, UUD 1945 ditetapkan sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pemberlakuan UUD 1945 ini hanya berlaku sampai tanggal 27 Desember 1949. Dalam bentuk konstitusi awal, MPR menempati posisi lembaga tertinggi. MPR memiliki beberapa kewenangan, yakni menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN, kemudian menetapkan dan mengubah UUD, serta memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden. Pada periode pertama berdirinya negara Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945, dan pada UUD 1945 tertulis bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan lembaga tertinggi adalah MPR sebagai pelaksana kedaulatan. Lalu tahun 1945 merupakan tahun pertama Indonesia terbentuk menjadi sebuah negara, sehingga konstitusi yang berlaku belum terlaksana secara penuh. Dan untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah kesepakatan yang tertulis pada pasal 3 aturan peralihan. Kemudian PPKI memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Pada tanggal 23 Agustus 1949, diadakan pertemuan Konferensi Meja Bundar atau KM. Dalam konferensi Meja Bundar ini telah disepakati 3 hal, yaitu yang pertama, Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, Belanda menandatangani naskah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Tiga, mendirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949, Republik Indonesia resmi menjadi negara serikat dan mengubah konstitusi negara dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan juga berubah menjadi sistem parlementer yang artinya Periode ini diadakan Undang-Undang Sementara 1950 dikarenakan banyak pihak yang menentang adanya konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada masalah dalam UUDS ini adalah di mana kepala negara sebagai pemegang pucuk pemerintahan yang dianggap selalu benar. Jika DPR tidak sejalan dengan presiden, maka presiden berhak membubarkan DPR. Periode ini berlakunya kembali UUD 1945 atas dasar Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Kembali berlakunya UUD 1945 ini memberikan dampak perubahan pada sistem ketatanegaraan, di mana juga harus bertugas menjadi kepala pemerintahan yang dibantu oleh para menteri kabinet. Kemudian pada periode ini terdapat berubahnya sistem parlementer menjadi presidensial. Periode ini dimulainya Orde Baru, di mana pada masa ini sistem ketatanegaraan yang berlandaskan konstitusi terlaksana, diadakan pada 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002, masa berlaku pelaksanaan perubahan UUD 1945. Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 tidak pernah diubah atau disempurnakan. Bukti nyata pelanggaran terhadap UUD 1945 pada saat itu yaitu adalah diangkatnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup dengan ketetapan MPRS. Hal ini pada era reformasi tahun 1998, akhirnya UUD 1945 diubah. Berubahnya UUD ini sebagai bentuk implementasi dari tuntutan reformasi tahun 1998. Nah, dalam perubahan UUD 1945 ini, MPR menetapkan 5 kesepakatan. Kemudian, hingga periode ini telah dilakukan perubahan konstitusi sebanyak 4 kali. UUD 1945 resmi terdiri atas 5 bagian, yaitu naskah pembukaan UUD 45 asli, perubahan UUD 1945 ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, sehingga menjadi dasar negara yang fundamental dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari tahun 2002 hingga saat ini, UUD 1945 hasil amandemen masih kita gunakan. Setelah awalnya saat reformasi, perubahan dilakukan melalui terselenggaranya sidang umum MPR tahun 1999, di mana hasil sidang itu menghasilkan UUD 1945 yang pertama, kemudian disusul perubahan kedua, ketiga, hingga keempat. Setelah mengalami perubahan, keberadaan lembaga negara mulai disejajarkan, seperti adanya lembaga ini semakin lebih spesifik dibandingkan sebelumnya. Setelah perubahan, periode presiden juga dibatasi menjadi 2 periode yang mana presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, melainkan secara langsung oleh rakyat. Akhir, di daerah juga dilakukan pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada oleh rakyat di daerah tersebut. Terjadi perubahan konstitusi pada masa ke masa. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama dipengaruhi oleh proses pembuatan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang terlalu tergesa-gesa oleh PPPKI. Konstitusi Indonesia disusun pertama kali pada masa sebelum kemerdekaan dengan melihat kondisi Indonesia yang direfleksikan dengan sebelum merdeka. Tentu saja, situasi Indonesia mengalami banyak perubahan dengan kondisi setelah kemerdekaan. Namun, Undang-Undang Dasar 1945 harus sejalan dengan masa berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan amandemen. Faktor yang kedua ialah adanya desakan dari beberapa pihak luar seperti Belanda untuk mengganti konstitusi. Hingga terjadi perubahan politik hukum Indonesia yang menuntut adanya amandemen dan berpengaruh pada ketatanegaraan negara Indonesia. Lalu berikutnya terdapat beberapa pendapat apakah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah atau tidak. Perubahan konstitusi secara keseluruhan atau hanya sebatas memperbaiki sebagian perlu dilakukan untuk menyesuaikan situasi terkini dari sebuah negara. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Dari awal berdiri hingga sekarang, Konstitusi Indonesia mengalami banyak perubahan. Misalnya dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Jika di total, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Penyebab tergantinya konstitusi itu mempunyai alasan yang baik. Misal dari Undang-Undang Dasar 1945, pada awal konstitusinya belum terlaksana penuh dan belum sempurna karena awal kemerdekaan. Kemudian berganti ke konstitusi RIS yang disebabkan karena timbul tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan. Lalu ke konstitusi Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang memberikan wewenang berlebih ke presiden. Lalu hingga kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, di mana berdasar dari pergeseran politik hukum Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.